bawah terik matahari sore, seorang wanita parubaya duduk di pinggir trotoar dengan wajah penuh harapan. Di hadapannya, terdapat meja kecil yang berisi beberapa kantong esop buah serta beragam takjil yang ia jajakan. Setiap Ramadan, ia selalu berjualan di tempat ini, berharap bisa mendapatkan sedikit rezeki untuk menyambung hidup. Tangannya yang sudah mulai keriput dengan cekatan merapikan dagangannya, memastikan semuanya tersusun rapi dan menarik perhatian pembeli. Lalu lintas mulai ramai dengan kendaraan yang melintas, menandakan waktu berbuka puasa semakin dekat. Aroma manis dari esop buah yang bercampur susu segar menguar di udara, mengundang para pejalan kaki untuk mendekat. Beberapa orang mulai berhenti, melihat-lihat, dan membeli beberapa takjil untuk berbuka. Senyum ibu itu mengembang setiap kali seseorang membeli dagangannya, merasa bersyukur masih ada yang berminat membeli meski persaingan pedagang sangat ketat. Wanita itu adalah seorang janda yang sudah bertahun-tahun mengandalkan dagangan kecilnya untuk bertahan hidup. Anak-anaknya telah berkeluarga, dan kini ia tinggal sendiri di rumah kontrakan sederhana. Meski usianya sudah tidak muda, ia tetap bersemangat mencari nafkah tanpa mengharapkan belas kasihan orang lain. Bagi dirinya, berdagang takjil di bulan Ramadan adalah berkah tersendiri, karena selalu ada pembeli yang mencari makanan ringan untuk berbuka. Namun, tak semua orang memandangnya dengan simpati. Beberapa kali, ia mendapatkan teguran dari petugas karena berjualan di trotoar, meski ia selalu berusaha agar tidak menghalangi jalan. Baginya, berjualan di tempat ini bukanlah pilihan, melainkan keharusan agar bisa tetap mendapatkan pelanggan. Ia tidak memiliki cukup uang untuk menyewa kios di pasar atau tempat berjualan yang lebih layak. Sore itu, ia merasa cukup beruntung karena dagangannya mulai laris. Seorang pria membeli 2 kantong esop buah, sementara seorang ibu muda memborong beberapa bungkus kolak pisang. Hatinya berbunga-bunga melihat rezekinya mengalir dengan lancar. Namun, ia tidak tahu bahwa kebahagiaan kecilnya itu akan segera direnggut oleh peristiwa yang tak terduga. Matahari semakin condong ke barat, meninggalkan semburat jingga di langit. Jalanan semakin padat dengan kendaraan yang berlalu lalang, suara klakson bersahut-sahutan menandakan kepadatan lalu lintas khas menjelang waktu berbuka. Para pengendara berusaha menembus kemacetan, sementara pejalan kaki sibuk mencari takjil di sepanjang trotoar. Ibu itu masih dengan sabar melayani pelanggan, senyumnya tak pernah pudar meski tubuhnya mulai letih. Di antara keramaian, beberapa pengendara berhenti sejenak untuk membeli takjil. Seorang ojek online turun dari motornya dan memilih beberapa kantong esop buah. Ia menyerahkan uang dengan cepat, lalu kembali ke motornya, takut terlambat mengantar pesanan. Ibu itu dengan cekatan melayani, memastikan tidak ada yang menunggu terlalu lama. Meski sederhana, dagangannya cukup laris di waktu-waktu seperti ini. Namun, di sisi lain, situasi lalu lintas semakin tidak terkendali. Jalan yang sempit menjadi lebih sesak dengan banyaknya kendaraan yang parkir sembarangan. Beberapa pejalan kaki bahkan harus berhati-hati agar tidak tersenggol motor yang melintas di trotoar. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang polisi lalu lintas berdiri di persimpangan, sibuk mengatur arus kendaraan yang mulai kacau. Si ibu tetap fokus pada dagangannya, tidak menyadari bahwa keberadaannya mulai menarik perhatian sang polisi. Bagi petugas itu, trotoar yang dipenuhi pedagang kaki lima menjadi salah satu penyebab kemacetan. Ia melirik ke arah ibu yang masih sibuk berjualan, merasa bahwa kehadiran pedagang seperti ini hanya memperparah situasi. Wajahnya mulai menunjukkan ketidaksenangan, dan ia pun melangkah mendekat. Beberapa pelanggan yang melihatnya mulai merasa khawatir. Mereka sudah sering mendengar cerita tentang petugas yang menertibkan pedagang dengan cara kasar. Salah satu pembeli yang sedang memilih takjil menoleh ke arah ibu itu, berbisik, "Bu, hati-hati. Kayaknya ada polisi mau ke sini." Namun, si ibu yang polos hanya tersenyum kecil, tidak menyangka bahwa beberapa detik kemudian, dagangannya akan menjadi sasaran amukan yang tak terduga. Di tengah kesibukannya mengatur lalu lintas yang semakin padat, seorang polisi berseragam lengkap berjalan menuju trotoar. Wajahnya terlihat tegang, dengan tatapan tajam yang mengarah pada para pedagang takjil. Ia melangkah tegap melewati kerumunan orang yang sibuk membeli makanan untuk berbuka puasa. Beberapa pedagang lain mulai merasa waspada, sebagian buru-buru merapikan dagangan mereka, khawatir terkena razia mendadak. Ibu penjual esop buah masih belum menyadari kehadiran polisi tersebut. Tangannya dengan cekatan menuangkan es ke dalam plastik pesanan pelanggan. Ia tetap tersenyum, merasa bahagia karena dagangannya hampir habis sebelum waktu maghrib tiba. Namun, beberapa pelanggan yang melihat kedatangan polisi mulai menunjukkan ekspresi khawatir. Mereka tahu bahwa ada kemungkinan sang ibu akan mendapat masalah. Polisi itu berhenti tepat di depan meja kecil tempat ibu itu berjualan. Napasnya terdengar berat,
Seolah ia sudah terlalu lelah menghadapi situasi lalu lintas yang kacau. Dengan suara tegas, ia berkata, "Bu, Anda tidak boleh berjualan di sini. Ini trotoar untuk pejalan kaki, bukan tempat berdagang." Nada suaranya keras, membuat beberapa orang di sekitar menoleh ingin tahu apa yang sedang terjadi. Si ibu yang mendengar teguran itu langsung menoleh, sedikit terkejut. Namun, ia tetap berusaha bersikap sopan. "Maaf, Pak. Saya cuma berjualan sebentar menjelang buka puasa. Saya tidak mengganggu siapapun," jawabnya dengan suara pelan. Matanya menatap polisi itu dengan harapan agar diberi pengertian. Namun, wajah sang polisi tetap dingin tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Beberapa pelanggan mulai berbisik di antara mereka, merasa tidak nyaman dengan situasi ini. Salah seorang pria mencoba membela si ibu, "Pak, dia cuma jualan sebentar. Kasihan kalau harus diusir." Namun, polisi itu tetap pada pendiriannya. Ia tidak peduli dengan suara protes di sekitarnya. Baginya, aturan tetap aturan, dan ia merasa berhak menindas siapapun yang dianggap melanggar ketertiban. Polisi itu melipat tangannya di dada, menatap ibu penjual takjil dengan tatapan penuh otoritas. "Ibu tetap tidak boleh berjualan di sini. Trotoar ini bukan tempat untuk berdagang. Ini mengganggu ketertiban dan memperparah kemacetan," ujarnya dengan nada tinggi. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang, beberapa orang mulai berhenti untuk melihat apa yang terjadi. Si ibu menelan ludah, berusaha tetap tenang meski hatinya mulai gelisah. "Pak, saya hanya berjualan sebentar sebelum maghrib. Saya tidak menghalangi jalan orang-orang," jawabnya pelan, berharap polisi itu bisa mengerti. Beberapa pelanggan mengangguk, menunjukkan dukungan terhadap si ibu. Mereka tahu bahwa ia selalu berjualan dengan tertib tanpa mengganggu siapapun. Namun, sang polisi tetap tidak mau mendengarkan. Kalau semua orang berpikir begitu, trotoar ini akan penuh dengan pedagang, dan lalu lintas makin macet. "Ini aturan, Bu, bukan soal kasihan atau tidak," katanya dengan nada semakin tinggi. Wajahnya menunjukkan ketidaksabaran, seolah ia sudah tidak ingin berdebat lebih lama. Beberapa orang di sekitar mulai merasa tidak nyaman dengan sikap polisi itu. Seorang pria berjaket ojek online mencoba berbicara, "Pak, ini bulan puasa. Tidak bisakah Bapak sedikit lebih manusiawi? Biarkan beliau berjualan sebentar lagi, nanti juga selesai." Namun, polisi itu menoleh tajam ke arahnya, membuat pria itu mundur selangkah. Si ibu masih berusaha mempertahankan dagangannya. Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan uang demi kehidupannya. Namun, ia juga sadar bahwa berdebat lebih lama hanya akan memperburuk situasi. Dalam hati, ia berharap polisi itu akan berubah pikiran dan membiarkannya berjualan sampai waktu berbuka tiba. Namun, harapannya segera pupus ketika sang polisi mulai bergerak dengan tindakan yang tak disangka-sangka. Polisi itu semakin kehilangan kesabaran. Wajahnya memerah, dan napasnya terdengar berat. Ia menatap tajam ke arah si ibu yang masih berdiri di belakang meja dagangannya. "Ibu tidak bisa terus beralasan. Saya sudah bilang, ini melanggar aturan," katanya dengan nada keras. Beberapa orang yang menyaksikan kejadian ini mulai menunjukkan ekspresi tidak suka, tetapi tak ada yang berani langsung menghadapi polisi itu. Si ibu mengeratkan jemarinya pada pinggiran meja kayu tempatnya berjualan. Hatinya mulai berdebar, khawatir akan apa yang terjadi selanjutnya. "Pak, saya mohon, izinkan saya berjualan hanya sampai azan maghrib. Setelah itu saya akan bereskan semuanya," pintanya dengan suara lirih, penuh harapan. Namun, polisi itu sudah tidak mau lagi mendengar penjelasan. Baginya, perintah harus ditaati, dan siapapun yang melanggarnya harus ditindak. Tanpa banyak bicara, polisi itu tiba-tiba mengayunkan kakinya dan menendang meja dagangan si ibu. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut. Gelas-gelas plastik berisi es sop buah berhamburan ke jalan, bercampur dengan kuah kolak dan pecahan plastik. Si ibu terdiam sejenak, matanya melebar melihat dagangannya hancur dalam sekejap. Seakan-akan dunia berhenti berputar seiring dengan remuknya harapannya. Suasana mendadak hening. Beberapa orang yang tadinya menjadi pelanggan si ibu kini menatap polisi itu dengan marah. Seorang ibu muda yang baru saja membeli takjil spontan menutup mulutnya, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang pria tua menggelengkan kepala, merasa tidak habis pikir dengan tindakan kasar yang dilakukan polisi tersebut. Si ibu akhirnya berlutut, tangannya gemetar saat mencoba menyelamatkan sisa dagangannya yang masih bisa dikumpulkan. Air matanya mulai mengalir tanpa bisa ia tahan.
Hatinya terasa remuk, bukan hanya karena kerugian yang ia alami, tetapi juga karena ketidakadilan yang baru saja menimpanya. Di bulan suci yang seharusnya penuh berkah, ia justru mendapatkan perlakuan yang menyakitkan dari seseorang yang seharusnya melindungi rakyat kecil. Sop buah yang berwarna-warni bercampur dengan debu jalanan, menciptakan pemandangan yang memilukan. Plastik-plastik pecah, kola pisang menggenang di aspal, dan potongan es batu mulai mencair di bawah terik matahari sore. Ibu itu masih berlutut, tangannya gemetar mencoba mengumpulkan sisa dagangannya yang berserakan. Namun, semua sudah hancur tak bisa diselamatkan. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha menahan tangisnya. Orang-orang di sekitar mulai mendekat, beberapa di antara mereka merasa geram melihat perlakuan polisi tersebut. Seorang pemuda berjaket hitam dengan wajah kesal berkata, "Pak, ini tidak manusiawi. Kenapa harus main kasar?" Namun, polisi itu tetap berdiri tegak, seakan tidak peduli dengan tatapan marah dari warga sekitar. Baginya, ia hanya menjalankan tugas, meskipun caranya terlalu keras dan tidak berperasaan. Seorang ibu yang membawa anaknya segera mendekati si pedagang, berjongkok dan mencoba membantunya mengumpulkan barang-barang yang masih tersisa. "Bu, sabar ya. Ini kejam sekali," ujarnya dengan nada prihatin. Namun, si ibu hanya bisa menggeleng pelan, masih terkejut dengan apa yang terjadi. Hatinya terasa hancur, bukan hanya karena kerugian yang ia alami, tetapi juga karena perlakuan kasar yang ia terima tanpa alasan yang jelas. Beberapa pelanggan yang tadinya ingin membeli takjil kini mengumpat pelan, mengutuk tindakan polisi tersebut. "Harusnya dia bisa bicara baik-baik, bukan malah bertindak seperti ini," kata seorang pria parubaya yang menyaksikan kejadian itu dari awal. Namun, tidak ada yang berani melakukan sesuatu lebih jauh. Mereka tahu bahwa melawan seorang aparat bisa berakibat buruk. Si ibu akhirnya bangkit dengan perlahan, menyeka air matanya yang mulai jatuh ke pipi. Ia menatap sisa dagangannya yang hancur dengan tatapan kosong. Perjuangannya sepanjang hari ini sia-sia dalam sekejap. Dengan suara lirih, ia hanya bisa berbisik pada dirinya sendiri, "Ya Allah, berikanlah aku kekuatan." Meski hatinya penuh luka, ia mencoba tetap tegar di tengah penderitaan yang ia alami. Si ibu masih berjongkok, tangannya yang gemetar perlahan memunguti sisa-sisa dagangannya. Ia tidak berharap banyak, hanya ingin membersihkan kekacauan yang terjadi. Namun, sebelum ia bisa menyelesaikannya, seorang pemuda dengan jaket ojek online bergegas mendekat dan membantu tanpa diminta. "Bu, biar saya bantu," ujarnya dengan nada prihatin. Ia mengambil plastik kosong dan sisa makanan yang masih berserakan di jalan. Melihat aksi pemuda itu, beberapa orang lainnya ikut turun tangan. Seorang ibu yang membawa anak kecil membukakan kantong plastik besar untuk mengumpulkan sampah. Seorang pedagang lain yang berjualan di dekat situ menyerahkan lem untuk membersihkan sisa es yang tumpah. "Sabar ya, Bu. Jangan bersedih, nanti ada rezeki lain yang datang," katanya dengan lembut. Si ibu mengangkat wajahnya, matanya masih basah oleh air mata. Ia menatap orang-orang yang membantunya dengan penuh haru. Di tengah kejadian yang menyakitkan, masih ada kebaikan yang menyentuh hatinya. "Terima kasih, Nak, Ibu sangat berterima kasih," ucapnya dengan suara lirih. Meski hatinya masih berat, sedikit kehangatan mulai terasa di tengah penderitaannya. Sementara itu, polisi yang tadi bertindak kasar sudah berjalan menjauh, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi setelahnya. Namun, beberapa orang yang menyaksikan insiden tersebut mulai mengabadikan kejadian itu dengan ponsel mereka. Beberapa dari mereka berbisik, "Ini harus diviralkan. Biar semua orang tahu kelakuan polisi itu." Rasa simpati terhadap si ibu perlahan berubah menjadi kemarahan terhadap aparat yang sewenang-wenang. Meski hatinya masih pedih, si ibu akhirnya berdiri dengan bantuan seorang pria tua yang sejak tadi memperhatikannya. "Bu, kalau perlu, kami bisa bantu mencari keadilan," katanya dengan serius. Si ibu menggeleng lemah, belum tahu harus berbuat apa. Namun, ia tahu bahwa apa yang terjadi hari ini tidak akan mudah dilupakan, baik oleh dirinya maupun oleh orang-orang yang menyaksikannya. Beberapa orang di sekitar masih membicarakan kejadian yang baru saja mereka saksikan. Rasa geram terhadap perlakuan kasar polisi itu semakin membesar. Seorang pemuda yang sejak tadi merekam insiden tersebut menatap layar ponselnya dengan wajah serius. "Ini harus disebarkan, biar semua orang tahu bahwa masih ada aparat yang bertindak semena-mena," katanya sambil mengunggah video ke media sosial. Si ibu masih berdiri di tempatnya, mencoba menenangkan diri. Warga yang simpati terus memberikan dukungan, beberapa di antaranya bahkan menawarkan bantuan materi. "Bu, ini ada sedikit uang buat ganti dagangan yang rusak,"
kata seorang pria sambil menyodorkan lembaran uang. Si ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi ia menggeleng pelan. Terima kasih, nak, tapi ibu tidak bisa menerimanya. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, ujarnya dengan suara lirih. Sementara itu, video insiden tersebut mulai menyebar luas. Dalam hitungan menit, unggahan itu dibanjiri komentar pedas dari netizen yang mengecam tindakan polisi tersebut. Astagfirullah, kok tega banget sih? Itu ibu-ibu cari nafkah, bukan buat bikin masalah, tulis salah satu pengguna. Tak lama kemudian, beberapa akun berita mulai mengangkat kejadian ini, membuatnya semakin viral. Di tempat lain, atasan dari polisi yang bersangkutan mulai menerima laporan tentang viralnya insiden tersebut. Seorang perwira tinggi mengernyitkan dahi saat melihat rekaman yang beredar di media sosial. Ini bisa mencoreng nama institusi kita, katanya dengan nada tegas. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki kejadian ini dan memanggil polisi yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Si ibu, yang tidak tahu bahwa kisahnya telah menyebar luas, hanya bisa duduk termenung di pinggir jalan. Hatinya masih terluka, tetapi dukungan dari orang-orang sekitar sedikit mengurangi beban yang ia rasakan. Ia tidak meminta balas dendam atau hukuman untuk sang polisi, tetapi dalam hatinya, ia berharap ada keadilan yang ditegakkan. Karena baginya, bulan Ramadan seharusnya menjadi bulan penuh berkah, bukan bulan di mana kezaliman dibiarkan begitu saja. Di sebuah kantor kepolisian, suasana mendadak tegang. Seorang perwira tinggi menatap layar ponselnya dengan ekspresi serius. Video tentang seorang polisi yang menendang dagangan seorang ibu parubaya telah menyebar luas dan mendapat kecaman dari masyarakat. Komentar dari netizen terus membanjiri unggahan yang memperlihatkan kejadian tersebut. Ini bisa jadi masalah besar kalau kita tidak segera bertindak, kata perwira itu dengan nada tegas. Sementara itu, polisi yang menjadi pelaku dalam insiden itu mulai merasa tertekan. Sejak pagi, telepon genggamnya tak berhenti bergetar karena banyak pesan masuk, mulai dari teguran atasan hingga komentar pedas dari masyarakat. Wajahnya yang semula penuh percaya diri kini terlihat lesu. Ia mulai sadar bahwa tindakannya telah menimbulkan gelombang kemarahan besar. Pimpinan kepolisian akhirnya memanggil polisi tersebut untuk memberikan klarifikasi. Apa yang kau pikirkan saat menendang dagangan ibu itu? Tidak bisakah kau menegur dengan lebih manusiawi? Tanya perwira dengan nada dingin. Polisi itu menundukkan kepala, tak bisa menyangkal bahwa apa yang ia lakukan memang keterlaluan. Ia mencoba membela diri dengan alasan menegakkan ketertiban, tetapi atasan tidak mau mendengar alasan itu. Ketertiban itu penting, tetapi kemanusiaan lebih penting. Apalagi ini bulan Ramadan, kau seharusnya bisa lebih bijak dalam bertindak, lanjut perwira tersebut dengan nada tajam. Polisi itu hanya bisa diam, menyadari bahwa tindakannya telah mencoreng nama institusi. Ia tahu, hukuman bisa saja dijatuhkan kepadanya, dan karirnya mungkin dalam bahaya. Di luar kantor polisi, berita tentang kasus ini semakin menyebar. Beberapa aktivis mulai bersuara, menuntut tindakan tegas terhadap oknum yang bertindak semena-mena terhadap rakyat kecil. Sementara itu, si ibu yang menjadi korban masih duduk termenung di rumahnya, tidak menyangka bahwa kejadian yang ia alami kini telah menjadi perhatian nasional. Dalam hatinya, ia hanya berharap keadilan bisa ditegakkan, bukan untuk membalas dendam, tetapi agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Berita tentang insiden polisi menendang dagangan ibu penjual takjil terus menyebar dengan cepat. Media nasional mulai menyoroti kejadian ini, menghadirkan pakar hukum dan tokoh masyarakat untuk memberikan pandangan mereka. Tindakan ini jelas melanggar etika dan mencederai rasa keadilan rakyat. Polisi seharusnya melindungi masyarakat, bukan bertindak kasar kepada mereka yang berjuang mencari nafkah, ujar seorang pengamat kebijakan publik dalam sebuah wawancara televisi. Di media sosial, tagar keadilan untuk ibu takjil mulai trending. Ribuan orang menyerukan agar polisi yang bertindak kasar diberikan sanksi tegas. Sejumlah aktivis hak asasi manusia bahkan berencana mengajukan laporan resmi ke Divisi Propam Polri untuk meminta penyelidikan lebih lanjut. Beberapa netizen juga mulai menggali rekam jejak polisi tersebut, mencari tahu apakah ia pernah melakukan tindakan serupa di masa lalu. Sementara itu, si ibu yang menjadi korban duduk di rumahnya dengan perasaan campur aduk. Ia tidak menyangka bahwa kejadian yang menimpanya akan menjadi perbincangan nasional. Seorang tetangganya yang melihat berita di televisi berkata, "Bu, banyak orang yang membela ibu. Mereka ingin polisi itu dihukum." Namun, si ibu hanya menghela napas panjang. Ia tidak ingin memperkeruh suasana, tetapi juga berharap ada keadilan yang ditegakkan. Di kantor kepolisian, tekanan dari masyarakat semakin dirasakan.
Atasan polisi yang terlibat akhirnya mengadakan konferensi pers untuk meredam amarah publik. Kami sedang melakukan investigasi internal terkait kejadian ini. Kami menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh anggota kami dan akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, ujar juru bicara kepolisian. Namun, pernyataan itu belum cukup meredakan kemarahan masyarakat. Di berbagai daerah, muncul aksi solidaritas untuk si ibu. Sejumlah komunitas menggalang dana sebagai bentuk kepedulian, sementara pedagang kecil lainnya mulai bersuara tentang perlakuan tidak adil yang sering mereka alami. Kejadian ini menjadi simbol perjuangan rakyat kecil melawan ketidakadilan, dan publik menunggu dengan harapan bahwa kali ini, keadilan benar-benar akan ditegakkan. Desakan agar polisi yang menendang dagangan si ibu mendapat hukuman semakin kuat. Para aktivis hukum dan masyarakat terus menuntut keadilan. Tidak cukup hanya meminta maaf. Harus ada tindakan tegas agar kejadian ini tidak terulang, ujar seorang pengacara dalam diskusi televisi. Media sosial terus dipenuhi komentar pedas yang mengecam aksi arogan oknum polisi tersebut. Di kantor kepolisian, tekanan dari masyarakat semakin membuat situasi tidak nyaman. Perwira tinggi yang menangani kasus ini mulai mempertimbangkan tindakan disiplin. Kita tidak bisa membiarkan ini berlalu begitu saja. Nama institusi sudah tercoreng, katanya kepada bawahannya. Akhirnya, diputuskan bahwa polisi tersebut harus diperiksa lebih lanjut oleh Propam dan dinonaktifkan sementara dari tugasnya. Sementara itu, si ibu masih merasa berat dengan semua perhatian yang ia dapatkan. Baginya, kejadian ini adalah luka yang sulit dilupakan. Beberapa orang dari komunitas pedagang kecil datang ke rumahnya untuk memberikan dukungan. Bu, ini bukan hanya tentang ibu. Kami juga sering mengalami perlakuan tidak adil. Kejadian ini membuka mata banyak orang, ujar seorang pedagang gorengan. Si ibu hanya tersenyum kecil, meskipun hatinya masih terasa perih. Di tengah desakan publik, akhirnya kepolisian mengumumkan bahwa polisi yang terlibat akan mendapatkan sanksi disiplin. Kami akan menindak tegas setiap pelanggaran yang mencederai kepercayaan masyarakat, kata juru bicara kepolisian dalam pernyataan resminya. Meski begitu, banyak orang masih merasa hukuman itu belum cukup. Mereka ingin ada tindakan hukum yang lebih berat agar menjadi pelajaran bagi semua aparat. Hari-hari berlalu, tetapi peristiwa ini tetap menjadi perbincangan. Si ibu mulai kembali berjualan dengan bantuan para tetangga yang peduli. Ia tidak meminta balas dendam, hanya ingin bisa mencari nafkah dengan tenang. Namun, kejadian yang ia alami telah menjadi simbol perjuangan rakyat kecil, dan masyarakat terus mengawasi apakah keadilan benar-benar akan ditegakkan. Setelah pengumuman sanksi terhadap polisi yang bertindak kasar, respons masyarakat masih terbagi. Sebagian merasa lega karena ada tindakan tegas, tetapi sebagian lainnya menganggap hukuman itu terlalu ringan. Hanya sanksi disiplin? Seharusnya ada tindakan hukum lebih lanjut, komentar seorang aktivis di media sosial. Tagar keadilan untuk Ibu Takjil masih menjadi perbincangan hangat, menandakan bahwa publik belum puas dengan keputusan tersebut. Di sisi lain, kejadian ini membawa dampak yang lebih luas. Banyak pedagang kaki lima di berbagai kota mulai berani bersuara tentang perlakuan tidak adil yang mereka alami dari oknum aparat. Sejumlah organisasi masyarakat bahkan mulai mengajukan petisi agar ada regulasi yang lebih manusiawi dalam penertiban pedagang kecil. Kami hanya mencari nafkah, bukan membuat masalah, ujar salah satu pedagang dalam wawancara di televisi. Sementara itu, si ibu masih menjalani hari-harinya dengan penuh kehati-hatian. Meskipun ia mendapat banyak simpati, ia juga merasa takut akan ada balasan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan viralnya kasus ini. Beberapa warga sekitar meyakinkannya bahwa ia tidak sendirian. Bu, kalau ada apa-apa, kami siap membantu, kata seorang pelanggan setianya. Dukungan itu membuat si ibu merasa sedikit lebih tenang. Di tingkat kepolisian, kasus ini menjadi bahan evaluasi besar-besaran. Banyak petinggi mulai menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menertibkan pedagang kaki lima. Kita harus belajar dari kejadian ini. Jangan sampai ada lagi tindakan arogan yang mencoreng institusi kita, ujar seorang perwira dalam sebuah rapat internal. Hari demi hari berlalu, tetapi dampak dari insiden ini belum mereda. Bagi si ibu, ini bukan hanya tentang dagangannya yang dihancurkan, tetapi tentang keadilan bagi rakyat kecil. Ia hanya berharap, kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak ada lagi pedagang yang harus mengalami perlakuan serupa di masa depan. Beberapa hari setelah kasus ini viral, pihak kepolisian akhirnya mengadakan konferensi pers untuk meredakan situasi. Dalam pernyataannya, Kapolres setempat menyatakan permintaan maaf atas tindakan oknum polisi yang telah mencederai kepercayaan masyarakat.
Kami menyesalkan kejadian ini dan akan memastikan tidak ada lagi tindakan semena-mena terhadap pedagang kecil, ujarnya di depan awak media. Namun, permintaan maaf itu tidak serta-merta meredakan amarah publik. Sebagai bagian dari upaya meredakan situasi, polisi yang menendang dagangan si ibu akhirnya diminta untuk meminta maaf secara langsung. Dengan wajah tertunduk, ia mendatangi rumah si ibu bersama beberapa pejabat kepolisian. Saya meminta maaf atas tindakan saya yang tidak pantas. Saya hilaf dan tidak berpikir panjang, ucapnya dengan nada lirih. Namun, ekspresi si ibu tetap datar, seolah luka hatinya belum bisa sembuh hanya dengan permintaan maaf. Tetangga dan warga sekitar yang menyaksikan momen itu juga merasa campur aduk. Kalau tidak viral, pasti tidak ada permintaan maaf, bisik seorang warga. Banyak yang merasa bahwa permintaan maaf ini hanyalah formalitas untuk menghindari tekanan publik. Namun, si ibu tetap berusaha berbesar hati. Saya memaafkan, tetapi saya berharap kejadian ini tidak menimpa pedagang kecil lainnya, jawabnya dengan suara pelan. Setelah pertemuan itu, media kembali ramai memberitakan perkembangan kasus ini. Banyak yang bertanya apakah si ibu akan menempuh jalur hukum atau cukup menerima permintaan maaf tersebut. Beberapa pengacara bahkan menawarkan bantuan hukum gratis jika si ibu ingin menuntut keadilan lebih jauh. Namun, si ibu masih ragu. Baginya, yang paling penting adalah bisa kembali berjualan tanpa takut diusir atau diperlakukan kasar lagi. Setelah permintaan maaf itu, suasana mulai sedikit mereda. Namun, bagi masyarakat, kasus ini tetap menjadi pengingat bahwa keadilan tidak boleh hanya ditegakkan setelah viral. Si ibu hanya berharap kehidupannya bisa kembali normal, tetapi kejadian ini sudah meninggalkan bekas mendalam di hatinya dan di benak banyak orang yang menyaksikannya. Setelah insiden yang menghebohkan itu, si ibu mencoba kembali berdagang seperti biasa. Meski hatinya masih menyimpan luka, ia sadar bahwa kehidupan harus terus berjalan. Beberapa pelanggan setianya tetap datang untuk membeli dagangannya, bahkan ada yang memberikan semangat. "Bu, tetap semangat ya. Kami akan selalu mendukung ibu," ujar seorang pelanggan sambil tersenyum. Dukungan itu membuatnya merasa lebih kuat menghadapi hari-hari ke depan. Dampak dari kejadian ini masih terasa di berbagai tempat. Banyak pedagang kecil di kota lain yang merasa lebih berani untuk berbicara jika mereka mendapat perlakuan tidak adil. Beberapa komunitas juga mulai mengadvokasi hak-hak pedagang kaki lima agar mereka tidak lagi diperlakukan semena-mena oleh aparat. "Kita harus memastikan bahwa mereka bisa mencari nafkah tanpa rasa takut," kata seorang aktivis dalam sebuah diskusi publik. Sementara itu, polisi yang terlibat dalam kejadian ini telah menerima sanksinya. Selain dicopot dari tugas lapangan, ia juga diwajibkan mengikuti pelatihan khusus tentang pelayanan publik dan etika kepolisian. "Kami ingin memastikan bahwa kejadian serupa tidak akan terjadi lagi," ujar perwakilan kepolisian dalam sebuah pernyataan resmi. Meski demikian, masyarakat tetap mengawasi apakah tindakan ini benar-benar menjadi pelajaran bagi institusi kepolisian. Bulan Ramadan terus berjalan, dan suasana kota mulai kembali normal. Namun, bagi si ibu, Ramadan tahun ini akan selalu dikenang sebagai bulan penuh cobaan sekaligus keajaiban. Dari sebuah tragedi, ia melihat banyak orang baik yang peduli dan membantunya. Ia juga menyadari bahwa keadilan bisa ditegakkan jika masyarakat bersatu dalam menyuarakan kebenaran. Saat azan maghrib berkumandang, si ibu duduk di depan warung kecilnya, menatap langit yang mulai gelap. Ia berdoa dalam hati agar tidak ada lagi pedagang kecil yang mengalami hal yang sama sepertinya. Meski luka masih tersisa, ia memilih untuk melangkah maju, berharap bahwa esok akan membawa berkah baru di bulan suci yang penuh pengampunan ini.